kita setiap minggu itu bisa umroh. Setiap Itu, minggu. Setiap minggu. Nah, jadi Itu kan berapa jam berangkatnya itu? lebih kurang 10 jam juga, 100 real. 100 real, 350.000 lebih kurang. 350.000. 350.000 kita sudah bisa umroh. Itu sudah ada hotel, pulang pergi. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Luar biasa. Jadi saya juga setelah tamat MSen itu orang tua justru suruh pulang. Subhanallah. Itu sekolahnya di mana? Saya sekolah di sini, MSen di sini, MSen swasta yang sekarang jadi MSen 1, MSen 2. Nah setelah MSen itu saya juga nggak dikasih sekolah karena kalau Ustadz Rival tadi 6 ya? Iya. 6. 6 keluarga. Kalau kami itu satu ibu saja itu 11. Masya Allah, Ya. subhanallah. Nah saya itu di tengah-tengah anak ke-6. Ya, jadi memang sangat sulit sekali ya masa pecaklik dan memang nggak dikasih sekolah, pulang. Jadi saya 1 tahun itu nganggur ya. 1 tahun nganggur, tamat SMP nganggur, dan seusia SMP itu berapa tuh? 15 tahun. Iya, ya? lebih kurang 15 tahun. 15 tahun. Nah 15 tahun itu ya nggak ada pilihan lain, pergi ke laut. Ya, pergi ke laut, cari udang, cari ikan, dan itu hal yang memang mendewasakan saya tentang kehidupan. Karena saya harus pergi melihat, kan gini, kalau kita mau pergi ke laut, Iya benar. itu malam. Terus malam, kemudian harus lihat airnya. Nah kadang air itu surut, dan dilihat waktu surut, bukan waktu pasang. Surut itu jam 11 malam. Nah turunnya harus jam 11 malam. Dan kalau surutnya jam 2 malam, maka turunnya harus jam 2 malam. Jadi usia 15 tahun, saya harus pergi ke laut sendiri. Dan sudah tahu waktu-waktunya kan. Itu sudah dicek. Jadi pernah turun jam 2 malam. Kecil begitu tuh udah pergi bawa perahu. Ya, keliling ke pantai-pantai itu bukan karena berani, ya, itu dalam situasi yang takut itu rasanya, ada hantu, ya, ada jinapui, ya kan gitu, kalau orang dulu bilang ini jinapui gitu kan, kalau ada api itu pasti ada jinapui gitu, harus dilalui kan. Saya pikir apa jinapui, rupanya jin api gitu, mungkin maksudnya jin ifrit mungkin kan. Nah itu sampai sekarang itu saya rasanya itu di tempat-tempat itu ada kesan tersendiri, karena saat itu ya misalnya pas terkejut gitu ya, memang antara takut dan berani gitu ya. Nah begitu sampai 1 tahun, wah ini nggak bisa ya, saya juga minta ke orang tua, itu malah sampai dimarahi. Ibu Iya. ya. Nah itu sampai dimarahi, ya apain gitu kan, kita nggak mungkin bisa nih, ada kakakmu, ada abangmu juga, ya nggak mungkin bisa sekolah ini, biayanya dari mana gitu kan. Wah ini cuman bisa nangis, ya nangis. Nah tapi setahun, oh enggak ya, saya tetap pergi sekolah walaupun dengan sepeda. Perjuangannya. Nah, jadi sepeda dari kampung, dari Linggi itu naik sepeda Ke tempat sekolah. ke sekolah, ke SMA. Ya, jadi karena nggak dikasih ke Sinabang, jadi sudah naik bolak-balik aja naik sepeda. Setiap hari ya. Setiap hari gitu. Ya, jadi itu yang Jadi sambil olahraga ya. makanya terpikir juga kadang-kadang sekarang ini perlu juga situasi seperti itu ya, Zaman supaya dulu ya. supaya keinginan sekolah itu jauh lebih kuat gitu, Lebih dibandingkan terasa, cuma gitu. didorong-dorong saja gitu.
Kemudian hasilnya itu lebih maksimal. Lebih maksimal ya. Lebih termotivasi dan lebih fokus gitu. Jadi Masya tidak Allah. membuang-buang waktu gitu kan. Baik, Ustaz Rifal. Ya, ini kita sudah setback ke belakang, terus ini naik lagi kita. Masya Allah, saking serunya gitu. Naik Masya lagi. Allah. Terus kan sampai di Saudinya malam. Malam ya. Kan belum tahu itu. Iya belum tahu. Masih Ya, sama gelap. sekali Kan tidak tahu apa-apa. turun gitu. dari Dari pesawat, bandara, ya. kan gelap cuman di situ aja. Terus Iya, naik benar, bus naik bis. ke penginapan. Penginapan. Kan belum terlihat Iya, seperti benar. apa Jadi gitu ya. di penginapan kita karantina 5 hari. Karantina 5 hari. Karantina 5 hari kita nggak boleh keluar dari kamar hotel. Jadi rasanya Rasanya kita di penjara gitu. Jadi dalam ruangan kita udah makan diantar jadi semua jadi terus ketika bisa keluar apa yang ya subhanallah. Jadi ketika bisa keluar kita pesan mobil mengantarkan kita ke terminal gitu. ke terminal. Ke terminal. Oh, jadi karantinanya masih di bandara? Masih di dekat bandara gitu, Oh, masih dekat di Jeddah. Sedangkan kampus kita ini di Kota Abaha namanya. Oh ya. Kota Abaha Provinsi Asir yang ada Jeddah di itu kalau pergi ke Mekah sekitar 2 jam. 2 jam lebih kurang ya benar, 2 masih jam. dekat ya. Ya. Nah, jadi setelah itu saya keluar dari hotel, saya lihat suasana Saudi, masya Allah nggak kayak di Indonesia gitu kan, kiri kanan batu gitu, nggak ada pepohonan seperti masya Allah Indonesia. Jadi dari Jeddahnya jam berapa berangkat? Pagi Pagi. dari Wah, Jeddah menuju Abaha. menuju Abaha. Itu lebih kurang 10 jam perjalanan. Oh, jadi Jadi saya di Abaha, nama kotanya Abaha. itu Jeddah. Iya betul. Ya. Jeddah itu kan di pinggir laut. Iya benar-benar. Nah, di pinggir laut itu belum sempat ke pinggir laut Belum berarti. sempat lewat aja. Oke, dari pinggir laut ke kota, Iya, ke ke kota, Mekah. iya. Berarti lewat lagi Lewat Mekahnya. lagi ya. Dilewati. Dilewati. Jadi kita ke Provinsi Asir, Kota Abaha. Berarti lebih dekat Mekah dengan Jeddah loh. Iya daripada lebih dekat ya, lebih dekat Jeddah Mekah daripada Jeddah ke Abaha. ke Abaha itu. Abahanya itu Arah selatan. arah ke selatan. Iya selatan Saudi gitu. Oh, bukan ke Madinah. Bukan ke Madinah, bukan arah Balik Madinah. lagi Iya, gitu. balik lagi. Jadi kayak segitiga gitu Iya ya. benar ya betul. Jeddah, Madinah, Mekah ke sini ya. Ya benar. Oh, Jadi gitu. itu Abaha, jadi salah satu Arah ke kota. Oman ya? Iya, arah ke Yaman mungkin. Oman. Ya Yaman. Oman ke sana ya. Iya. Kalau Yamannya ke Iya. sini kan. Arah ke Oman itu ke sana ya. Insya Allah. Jadi setelah itu keluar dari karantina, kita langsung ke kampus, ke asrama kampus. Jadi masya Allah, saya sedikit menceritakan fasilitas yang disediakan khusus mahasiswa di luar Saudi Oke. yang kuliah di Timur Tengah gitu. Itu ditahan dulu. Iya masya Allah. Ditahan dulu. Saya itu ketika pernah dari Mekah itu ke Jeddah, ya kan? Oh, ya. Nah, Itu tahun berapa? tahun 2017. 2017. Ya. Nah, itu kan kiri kanannya tuh kan jalannya lurus gitu kan? Jadi kiri kanan pasir atau kanan batu pasir ya. gitu kan? Terus yang terlihat rongsokan mobil, ketemu nggak tuh? Iya benar-benar. Banyak Itu banyak sekali itu jadi. Nah, tapi Sarifal apa tuh? Kan waktu dari Jeddah itu Iya benar. arahnya ke Mekah ya? Arah ke Mekah ya, Mekah Abaha. Itu itu langsung masuk Mekah dulu atau enggak? Jalannya jalan Setahu lain? saya memang jalan lain. Jalan lain ya? Jeddah langsung Abaha gitu. Oh, Jalan berarti lain. jalannya bukan Iya, ke bukan Mekah. arah Mekah gitu. Iya, berarti enggak ngelihat Nggak lihat Mekahnya Mekah, dulu ya. ya, mah. Lewat lain gitu ya. Iya benar. Terus pasti kan bukan kayak di pesawat kan Iya, bisa benar, langsung ya. lihat gitu kan. Ini bisa lihat langsung. Apa yang dilihat sepanjang Jadi, jalan yang itu? saya lihat sepanjang jalan itu pasir. Pasir. Pasir dan gunung batu gitu. Nggak ada Kadang pohon. nggak ada pohon. Terkadang saya lihat unta di samping jalan, cuman udah dipagarin gitu. Oh. Jadi untanya sudah aman, tidak melewati jalan ternak gitu ya. ternaknya gitu. Tapi pagarnya kan nggak hebat-hebat Pagarnya kali ya. nggak hebat kali. Hanya Iya, sedikit-sedikit aja gitu ya. Ya, kawat mungkin. Iya. Tapi alhamdulillah aman, jalannya aman, tidak dilewati hewan-hewan ternak gitu. Terus sepanjang jalan itu selain onta itu apa lagi itu? Perumahan penduduk warga gitu kan. Terus kemudian ada juga taman. Jadi Saudi itu dia ada taman tersendiri. Oh. Buatan sendiri. Oh, Taman dibuat. dibuat sendiri, mungkin
bisa jadi tanahnya diekspor gitu dari luar. Itu hijau. Hijau ya. Oh, hijau ada ya. pepohonan juga ya. Jadi ketika lewat, Masya Allah tamannya luar biasa bagus dan memang tertata rapi gitu, indah dan fasilitasnya juga lengkap gitu. Juga ya. Tapi kan ada juga katanya musola. Iya ada musola. Tapi bukan kayak musola Iya gitu bukan ya. musola kayak masjid gitu besar kan. Kemudian mewah di dalamnya Oh juga. iya. Ya. Iya. Enggak, ini yang tidak mewahnya ada nggak? Ada juga. Yang beralaskan pasir Iya gitu. ada juga itu mungkin ya pondok-pondok atau kata di sejarah itu mungkin rumah-rumah Arab Badui gitu. Iya. Itu, rumah zaman dulu mungkin dari batu-batuan gitu kan. Jadi sampai di Abahnya, Abahai. Abahanya itu sore berarti. Sore ya benar Sore ya? Iya sore. 10 jam ke Ya sana. lebih kurang 10 jam itu di perjalanan kita naik bis gitu. Baik, terus sampai di sananya. Sampai di Ini sananya gimana nih fasilitasnya sampai tadi? di sananya kita sudah diarahkan oleh panitia. Itu berapa orang tuh satu bus? Kita lebih kurang keberangkatan kita kemarin 4 orang gitu, yang 4 orang. 4 orang Iya, saja. 4 orang. Yang Yang sama-sama sama antum? satu kampus gitu. Satu kampus. Iya. Yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia kita ada 4 orang. Yang di karantina tuh 4 orang 4 saja. orang ya. Yang berangkat? Yang berangkat rame. Oh, berangkat rame. Mungkin sama masyarakat yang lain gitu kan. Oh, Nah, gitu. Kita di terminal itu kan rame. Oh, di gitu, ya. terminal. Berarti ada yang dampingi. Ada yang kita langsung sendiri. Langsung sendiri? Sendiri ya. Memang Berempat itu aja? Iya, berempat. Memberanikan diri. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Cuman sebelum kita berangkat kita sudah diarahkan panitia yang ada di kampus gitu. Oh, lewat handphone Jadi gitu. lewat homepage. Jadi kita ada organisasi namanya PPMI ABH gitu kan. Oh. Jadi forum mahasiswa Indonesia Mahasiswa yang Indonesia, ada di Saudi gitu. Oh, jadi mereka yang bilang mengarahkan. nanti naik ke sini. Ah iya betul. Dan terus di situ. Oh, bukan didampingi gitu ya? Bukan didampingi. Oh. Jadi kita langsung ke sana. Nah, kita di asrama alhamdulillah fasilitas asramanya luar biasa gitu, lengkap gitu kan. Bahkan ada kulkas di dalam, Masya Allah, lemari dan Itu lain satu sebagainya. kamar berapa orang? Satu kamar kita 3 orang. Satu kamar. Satu kamar 3 orang tapi luas gitu. Kan berempat. Berempat cuman satu orang beliau kamar lain gitu. Bergabung dengan yang lain. Bergabung dengan yang teman-teman yang lain gitu yang sudah datang, yang awal datang di sana. Oh, yang mana? Masih mahasiswa Indonesia Masih juga. mahasiswa Indonesia. ya. Oh, oke. Nah, itu Masya Allah. apa fasilitas? Jadi fasilitas yang disediakan untuk kita gitu, di antaranya tempat tidur, lemari, kemudian bahkan ruangan kita ber-AC gitu, Masya Allah. Disediakan juga kulkas dan fasilitas-fasilitas yang di kamar telah disediakan oleh pihak kampus. Itu masih di kampus? Di asrama kampus ya, masih di komplek kampus. Masih di komplek Masih di kampus. komplek kampus. Itu berapa tingkat? Yang asrama sekarang 3 tingkat. 3 3 tingkat. tingkat ya. Nah, 3 tingkat luar biasa luas gitu. Luas sekali ya. Dan karena mahasiswa di sana berbagai penjuru dunia gitu. Dari berbagai, Lebih kurang 40 negara, lebih kurang bahkan lebih. dan itu beasiswa Dan semua. beasiswa semua. Masya Allah. Itu luar biasa. Ngambil jurusan apa di sana? Saya sekarang masih belajar bahasa. Oh, jadi kita di sana wajib belajar bahasa atau iqdad lugawi Iqdad lagi. lugawi Iqdad lagi. lugawi lagi. Oh, jadi padahal kan dari Padahal Lipia di dari sini kan Lipia sudah. selesai. Jadi di sana persyaratannya bahkan mahasiswa yang mau masuk S2 saja harus belajar bahasa 1 tahun. 1 tahun lagi. Waktunya 2 tahun, cuman kita ada seleksi paling sedikit 1 tahun gitu. Dan ini kan, ini baru 6 bulan Jadi ya? saya baru 6 bulan, insya Allah 6 bulan lebih ya? kurang 6 bulan lagi gitu. Baik. Ya mudah-mudahan ini persiapan Iqdad di sananya sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, insya Allah. luar biasa nih Ustaz Rifal. Nanti juga kita bisa sesekali online ini Iya, ya. insya Allah nih, masya Allah kita saling berbagi Iya. cerita gitu. Itu kalau yang sering memposting itu di mana nih alamatnya Iya. di Facebook dengan Saya di FB kadang di Instagram gitu. Instagram Iya. ya, apa nama ininya akunnya nih? Akunnya Rifa Lurdiansah, Instagram juga Rifa Lurdiansah. Gitu. Rifa Rudiansa, Iya, langsung Rifa Lurdiansah, nama langsung itunya nama, ya. Insya Allah sudah muncul kan. Iya, alhamdulillah. Saya juga luar biasa itu, sering mengikuti. Kadang saya lihat lagi duduk di taman Iya, gitu ya. Masya Allah. Wah, ini Ustaz Rifal ini luar biasa ini ya. Jadi alhamdulillah juga di antara kelebihan kita kuliah di Timur Tengah, mungkin sedikit tambahan ini Ustaz. Kita setiap minggu itu bisa umroh.
Setiap Itu minggu. setiap minggu. Nah, jadi Itu kan berapa jam berangkatnya itu? lebih kurang 10 jam juga. 10 jam Iya, juga ke Mekahnya. Ke Mekahnya. Tapi ya kita kalau udah di Saudi itu dekat semua. Dekat semua. Berangkat pagi sore sudah nyampe gitu kan. Iya. Jadi setiap minggunya kita bisa umroh. Jadi kalau mahasiswa umroh itu berapa hari? Satu hari? Lebih kurang 3 hari. 3 hari. Nah, ya, 3 Terus hari nginapnya kita- di mana? Nginapnya kita udah ada travel gitu. Travel kita naik bis, travel ini sudah menyediakan hotel. Oh. Dan khusus mahasiswa diskon gitu. Untuk naik bis itu diskon 50%. Ya, jadi totalnya biaya kalau Totalnya umrohnya kita itu berapa? Lebih kurang 50 real tuh. 100 real. 100 real 350.000 lebih kurang. 350.000. 350.000 kita sudah bisa umroh. Itu sudah ada hotel. Pulang pergi, tiket pulang pergi. Masya Allah, sangat Kecuali makan mungkin ya. makan itu udah biaya sendiri gitu. biaya sendiri. Tapi Masya Allah khusus mahasiswa banyak diskonnya gitu. Memang pemerintah Arab Saudi itu mengkhususkan gitu untuk Mengkhususkan, mahasiswa itu, baik transportasi itu. Jadi Dimurahkan. kapan pertama kali umrohnya? Jadi sejarahnya jadi, saya juga melihat mungkin postingan Rasman dulu ketika 2017 sudah di Mekah. Oh, gitu ya, Masya dilihat Allah, juga. di Ka'bah gitu kan. Ya Allah, saya harus segera juga nih. Masya Allah, Jadi seminggu saya di kampus, itu persyaratan saya bahkan KTP Saudinya belum selesai gitu. Saya memberanikan diri untuk berangkat ke Mekah. Mekah, ke Ka'bah gitu. Itu bersama teman yang sudah lama di sana. Oh, sudah lama di sana. Saya memberanikan diri karena di Arab Saudi itu identitas itu harus benar-benar kita lengkapi valid gitu, ya. gitu, karena banyak pemeriksaan gitu. Jadi saya Bismillah, karena ini rombongan mahasiswa, saya di antara mereka gitu KTP saya belum siap gitu. Biar nanti mereka izinnya, lah yang jadi ininya ya. Jadi alhamdulillah seminggu setelah dari kampus, seminggu di kampus saya berangkat umroh. Masya Allah. Emang itu seminggu udah libur? Jadi kita kuliah. Saya awal di sana belum kuliah. Oh, belum kuliah. Ya, jadi masih libur. Jadi saya berkesempatan untuk berangkat umroh dulu gitu kan sebelum kuliah. Jadi setiap selesai kuliah kita kuliah 4 hari. Jadi 3 hari waktu kosong gitu kan. Awal 3 hari itu kita udah berangkat ke Mekah lagi gitu. Masya Allah. Masya Allah saya umroh, Masya Allah saya juga terharu. Ternyata Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi Ka'bah, untuk sholat di Masjidil Haram itu melalui pendidikan. Masya Allah itu luar biasa. Itu seminggu di sana sudah umroh. Di sana sudah umroh. 3 hari. 3 hari ya saya di sana 3 hari. Memang kan umroh itu nggak lama. Nggak lama. Nggak sampai setengah hari. Cuman menikmati. Iya. Kan besoknya bisa umroh lagi, kita ambil apa namanya. Karena umroh itu kan hanya hitungan jam. 2 jam selesai. Ya, 2 jam. Lebih kita kurang gitu. Tawaf, ya kan? Ngambil mikot, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul gitu. Tahallul, terus balik lagi sholat. Tawaf terakhir, ya kan? Sudah selesai. Masya Allah. Jadi sebenarnya umroh itu sebentar gitu. Umroh itu kan ziarah gitu kan, kita ziarah sambil beribadah. Cuman gitu, pahalanya yang luar biasa, kan? ya. Dan dari sini transportasinya. Jadi alhamdulillah semua gratis kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah semua gratis itu disediakan untuk mahasiswa. Langsung pesta dengan air zam-zamnya. Air zam-zam ya, Masya Allah. Bahkan saya sendiri telah membeli apa namanya jerigen gitu untuk mengambil air zam-zam untuk dibawa pulang gitu, biar setiap hari kita di asrama minum air zam-zam. Pernah salah minum air zam-zam nggak? Kan ada air yang ternyata bukan air zam-zam. Ya terkadang awal saya di sana saya lihat botol aquanya ada botol tulisan Arab, kirain air zam-zam gitu. Bukan kan air biasa gitu, air mineral biasa gitu. Memang kita air zam-zam kita isi sendiri sudah disediain, mungkin Pak Rasman sendiri sudah tahu ya. Awalnya juga begitu. Nih kita sudah yakin nih ini air zam-zam gitu kan. Ternyata bukan. Kita harus baca memang ada tulisan zam-zamnya. Jadi tidak semua air yang di situ air zam-zam yang disediakan. Justru itu perlu bahasa. Jadi perlu bahasa. Apa namanya merantau atau bepergian di suatu negara, kita harus tahu bahasa negara tersebut. Setelah dari Mekah, kapan pertama ke Madinah? Iya, setelah dari Mekah 10 hari terakhir Ramadan itu iktikaf. Jadi saya daftarkan diri, kita ada namanya link iktikaf.
Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Oh gitu. Nah, jadi saya daftar di Masjidil Haram gagal karena rame. Jadi saya daftar ya, waktu itu kan saya sempat kontak ya, karena ada beberapa teman di sana. Ya, Idul Fitri ya, benar, Masya Allah. Iya, itikaf itu kan. Iya, jadi 10 hari terakhir Ramadan saya berangkat ke Madinah. Cuman saya umroh dulu, lebih kurang 2 hari di Mekah. Selanjutnya saya habiskan 10 hari terakhir Ramadan di Madinah. Di Madinah, di ya. Masjidil Nabawi. Itu berarti setelah berapa bulan itu? Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan 4 bulan itu lebih kurang. Karena berangkatnya bulan 2 ya. Iya, bulan 2 ya. Iya, awal bulan 2. Awal bulan 2, Ramadannya kan bulan 4. Bulan 4, akhir bulan 4 ya. Bulan 4 ya. 3 bulan di sana sudah ke Madinah ya, Madinah ya. Madinah, Masya Allah. Dan ternyata Madinah juga luar biasa. Saya baru saja tahu bahwa Madinah itu ternyata arahnya ke utara gitu kan? Utara Saudi. Iya, kan begitu. Iya. Dulu yang ada di benak saya, Madinah itu justru ke bawah. Mekah itu ke sana gitu kan. Iya. Berarti Madinah dulu kita Madinah temukan dulu, gitu, kan? baru Karena kebanyakan pesawat itu kadang dari Indonesia ke Madinah. Ke Madinah, ya benar. Nah, jadi pikir nih Madinah yang lebih dekat. Rupanya Madinahnya justru lebih jauh. Gitu. Iya. Mulai lihat-lihat peta, ternyata selama ini salah. Persepsinya itu salah, tidak lihat peta gitu kan. Ternyata Madinah itu betul-betul di tengah-tengah Saudinya gitu ya. Dia di tengah-tengah gitu, tengah-tengah daratannya kan. Ya, justru Mekahnya lebih agak ke pinggir gitu, baru Jedahnya ke pinggir laut gitu kan. Wah, ternyata salah kalau cuman bayang-bayangkan gitu ya. Kita harus lihat dulu. Masya Allah. Baik, ini terima kasih nih Ustaz Rifal. Mungkin terakhir ini pesan-pesan buat orang tua ya, buat yang pengen kuliah di Timur Tengah nih. Iya. Padahal nih gimana? Jadi Masya Allah, ternyata usaha itu tidak membohongi hasil, tadi kata Pak Rasman gitu kan. Jadi pesan saya kepada kita semua, kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan minder. Jangan minder. Kemudian kita jangan merasa saya tidak mampu belajar ke luar negeri gitu. Jadi tanamkan, impikan, cita-citakan, tulis bahwasanya cita-cita saya belajar di Timur Tengah atau di Arab Saudi atau di Mesir. Itu harus kita tanamkan, cita-cita harus ada di benak kita bahwasanya saya ingin. Kemudian tidak lepas dari usaha. Usaha. Setelah usaha, kita juga perbanyak berdoa. Semua yang kita lakukan itu semuanya karena Allah, dan Allah semua yang memberi. Jadi kita berdoa. Ada ayat di surah Al-Baqarah juz kedua halaman 28 ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila hambaku berdoa atau meminta kepadaku, fa inni qarib, maka aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, akan menerima apa yang diminta atau doa hambaku. Allah akan menerima dan menjawab apa yang kita minta. Jadi jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Sudah terbukti usaha, doa, kemudian cita-cita. Harus kita cita-citakan. Kalau kita cita-cita atau tulisan harian kita, apa yang kita capai itu. Terkadang itu jadi motivasi untuk kita. Luar biasa, Ustaz Rifal. Jadi itu jazakallahu khairan kasiran atas pengalamannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak kita, ya, adik-adik kita, generasi yang saat ini sedang mulai menentukan akan mau kemana kuliahnya, akan mau kemana pendidikannya, cita-citanya. Di akhir ini, Ustaz, ya,
Ini bisa dihadiahkan buat kita untuk tasmi ini, Ustaz. Masya Boleh tafadhal, Ustaz. Jadi baca ayatnya. Ya. Masya Allah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz Rifal. Semoga antum juga menjadi hadiah terbesar bagi almarhum ayah ya di Amin. Allahumma amin. alam kubur di sana. Mudah-mudahan almarhum juga dilapangkan kuburnya. Amin. Ya, insyaallah doanya juga doa antum sebagai anak yang soleh insyaallah terus mengalir ini kepada beliau. Insyaallah. Dan juga saya terima kasih kepada Pak Rasman telah mengundang saya di Masya Allah di Rasman Podcast. Masya Allah, subhanallah ini. Semoga ini bisa menjadi amal soleh buat kita. Masya Allah ini semuanya. Luar biasa terinspirasi untuk seluruhnya gitu. Jazakallah khair. Ya, barakallah. Insyaallah di lain waktu kita bisa kontak-kontak, bisa berbagi lagi. Iya, Masya Allah. Tahun depan antum balik ke sini nanti kita ketemu lagi di sini. Insyaallah. Dan saya juga menunggu kedatangan Ustaz Rasman ke Saudi insyaallah nanti kalau anda ke sana, kalau saya ke sana nanti kita kontak kita ketemu insyaallah. Saya siap untuk mendampingi gitu. Sudah ada guide di sana ya. Insyaallah sudah. Ya, baik. Alhamdulillah khairan Pak Rasman telah mengundang saya di. Jazakallah. Barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Rasman Podcast yang sudah mendengarkan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.